Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab akun dan manfaatnya. Kalau di minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan dasar akuntansi, maka selanjutnya di bab ini membahas tentang akun dan manfaatnya. Oke, selanjutnya tentang pengertian akun sendiri gitu ya. Jadi pengertian akun itu adalah suatu media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti akun aset, akun hutang, akun modal, akun penghasilan, dan akun beban. Nah, di dalam bab tentang akun dan manfaatnya ini, itu kita akan fokuskan bagaimana teman-teman semua bisa membuat yang namanya akun T. Akun T itu seperti apa? Akun T itu seperti ini. Jadi kenapa dia disebut akun T? Karena huruf bentuknya atau kolomnya itu mirip dengan huruf T. Nah, fungsi dari akun T ini itu sebenarnya kan mengelompokkan. Jadi dari setiap transaksi-transaksi yang termasuk akun kas itu ke dalam akun T sendiri. Kemudian akun aset misalkan itu juga ke dalam akun T sendiri. Akun liabilitas atau kewajiban itu ke dalam akun T sendiri sehingga nanti di terakhir dari akun T itu misalkan akun aset gitu ya. Jadi di tanggal berapa ada transaksi pertambahan aset, ada pengurangan aset. Nah, nanti di terakhirnya itu akan ada saldo. Saldo dari akun aset itu berapa. Untuk ini adalah bentuk umumnya. Jadi bentuk akun itu ada akun 2 kolom. Nah, di sini kan ada tanggal keterangan referensi debit, tanggal keterangan referensi kredit ya. Jadi di sini ada debit dan kredit. Ini misalkan nama akunnya adalah nama akun kas. Misalkan Januari 2012, tanggal 1 Januari 2012 misalkan ada keterangan apa? Penambahan saldo misalkan posisinya di sebelah debit. Ketika kas bertambah, ingat ketika kas bertambah maka dia berada di sebelah debit. Sedangkan kebalikannya ketika utang itu bertambah maka dia berada di sebelah kredit gitu ya. Jadi ini yang perlu teman-teman ingat semua. Jadi di dalam akun T itu. Nah, misalkan terus di tanggal 1 Januari ada penambahan kas, maka saldonya di debit. Nah, ketika tanggal 2 Januari ini ada pengeluaran, maka saldonya di kredit. Nah, otomatis nanti total saldo debit dan kredit itu dikurangkan. Debit dikurangi kredit, hasilnya itu saldonya berapa. Tergantung dari akun yang dicari, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah untuk ini ada akun 4 kolom. Jadi macamnya itu ada yang akun 2 kolom, ada akun 4 kolom. Namun saya akan lebih mudah menggunakan yang akun 2 kolom saja biar teman-teman lebih mudah untuk memahami daripada yang akun 4 kolom. Nah, selanjutnya untuk pengelompokan akun. Jadi pengelompokan akun itu ada akun permanen sama ada akun temporer. Nah, untuk yang pengelompokan akun ini misalkan akun-akun laporan posisi keuangan atau disebut juga akun permanen. Jadi yang disebut akun permanen itu adalah bicara tentang laporan posisi keuangan. Sebagian menyebutnya sebagai akun real ya. Jadi semua akun yang terdapat di dalam laporan posisi keuangan seperti kelompok aset, hutang, dan ekuitas itu adalah akun permanen atau akun real. Sedangkan akun-akun laba rugi itu disebut akun temporer. Sebagian menyebutnya sebagai akun nominal, yaitu semua akun yang terdapat di dalam laporan laba rugi yang mencakup akun pendapatan dan beban. Perlu teman-teman ingat semua, di dalam laporan laba rugi itu yang dibahas adalah hanya pendapatan dan beban. Selebihnya itu nanti masuk ke dalam neraca. Jadi seperti itu ya. Kemudian ini contohnya adalah pengelompokan akun aset. Apa saja sih yang ada di dalam aset? Jadi aset itu kan ada dua. Ada aset lancar sama ada aset tetap gitu ya. Jadi bukan aset lancar sama aset tidak lancar, tidak. Tetapi ada aset lancar sama aset tetap. Aset lancar itu ada contohnya investasi jangka panjang, misalnya seperti itu. Kemudian ada aset tetap berwujud, itu seperti tanah, gedung, bangunan, itu adalah aset tetap yang berwujud. Aset tetap tidak berwujud, itu contohnya adalah paten, copyright gitu ya, itu adalah aset tetap tidak berwujud, atau ada aset lain-lain. Nah, kemudian akun liabilitas dan ekuitas. Akun liabilitas itu adalah lebih banyak bicara tentang hutang, baik itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Kemudian ekuitasnya itu masuknya adalah modal saham maupun saldo laba.
Pengelompokan akun ini ada pendapatan dan beban operasi gitu ya. Jadi kalau pendapatan ya berarti dari penjualan, kalau beban operasi ya berarti ada beban pemasaran, ada beban administrasi dan umum. Kemudian selanjutnya ada akun permanen. Jadi seperti ini ya, pengelompokan akun itu kalau di dalam laporan laba rugi sama di dalam laporan keuangan neraca. Jadi akun permanen itu terdiri dari aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Sedangkan di dalam akun temporer itu lebih banyak bahas tentang pendapatan, beban, sama dividen. Pengelompokan akun ini yang sudah saya singgung tadi, kalau aset lancar itu contohnya bicara tentang kas, piutang usaha, atau biasanya disebut di versi Inggrisnya itu ada cash, ada account payable, ada account receivable, kemudian ada perlengkapan, kemudian ada investasi jangka panjang, ada fixed asset. Contohnya adalah peralatan kantor, kemudian ada mesin, kendaraan, bangunan, tanah, nah itu ya. Kemudian aset tetap tidak berwujudnya adalah ada goodwill, ada hak paten, ada merek dagang. Kemudian kalau utang jangka pendek itu adalah utang usaha, utang gaji, utang dividen, utang bank jangka pendek. Nah, kalau utang jangka panjang itu ada utang bank jangka panjang, obligasi. Utang usaha ini biasanya ini ya antar usaha yang satu dengan usaha yang lain yang mereka saling bekerja sama, maka mereka biasanya saling bekerja sama dalam suplai bahan baku misalkan seperti itu, maka perusahaan A sama perusahaan B itu melakukan hutang usaha. Nah, kalau ekuitas itu bisa berasal dari modal saham, saldo laba maupun agio saham. Nah, itu. Kemudian ada beban. Kalau beban itu contohnya ada beban pemasaran, itu beban iklan, beban transportasi, gaji dan komisi wira niaga. Kemudian ada beban administrasi dan umum, itu ada beban listrik dan telepon, gaji pegawai, sama beban depresiasi aset tetap. Ini pedoman pengisian akun. Kalau aset bertambah, itu berada di sebelah debit. Ketika aset berkurang, maka berada di sebelah kredit. Saldo normalnya ketika debit dikurangi kredit, apapun hasilnya, itu berada di sebelah debit. Sedangkan ini adalah kewajiban. Ketika hutang itu bertambah, maka dia berada di sebelah kredit. Ketika hutang berkurang, maka berada di sebelah debit. Jadi kebalikan antara aset ya, liabilitas ini. Kemudian saldonya itu nanti berada di sebelah kredit. Kemudian selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas itu sama liabilitas sama. Ketika ekuitas bertambah, maka saldo dia ada di sebelah kredit. Ketika ekuitas berkurang, maka saldo dia di sebelah debit. Kemudian untuk pendapatan, ini juga sama, yaitu ketika bertambah di sebelah kredit, ketika berkurang di sebelah debit. Kemudian ini untuk beban, kalau beban itu ketika bebannya bertambah, maka dia berada di sebelah debit, ketika bebannya berkurang, maka berada di sebelah kredit. Kemudian yang terakhir ada dividen. Dividen ini sama dengan aset. Ketika dividennya bertambah, maka dia berada di sebelah debit, ketika berkurang, dia berada di sebelah kredit. Nah, terakhir itu adalah buku besar. Yaitu apa? Buku besar itu kumpulan dari semua akun yang dimiliki suatu perusahaan beserta saldonya yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan suatu kesatuan. Jadi di dalam akun T ini teman-teman sudah mengarah pembahasan ke buku besar. Jadi nanti setelah buku besar teman-teman posting dari jurnal ke buku besar itu untuk latihan soalnya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya, selebihnya terkait dengan pertanyaan, latihan soal dan lain sebagainya, kita bisa pakai media pembelajaran yang lain ya. Kita bisa pakai WA Group atau bisa pakai Zoom. Oke, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.